Selamat datang ke channel Aneh-Aneh Menarik. Kali ini kita akan membahas tentang dua sosok kontroversial dan berpengaruh saat ini. Zakir Naik, tokoh Islam, dan Christian Prince, tokoh Kristen. Kedua-dua tokoh ini mengklaim telah memurtadkan ribuan umat dari beda agama. Silalah tonton sampai selesai dan berikan pandangan Anda siapa di antara mereka berdua yang lebih hebat. Langsung aja, fakta tentang Zakir Naik. Zakir Abdul Karim Naik lahir tanggal 18 Oktober tahun 1965, berumur 54 tahun. Adalah seorang dai, doktor, pakar ilmu perbandingan agama, pembicara umum, dan penceramah internasional Muslim dari India. Zakir Naik juga merupakan penulis hal-hal tentang Islam dan ilmu perbandingan agama. Secara profesi, Zakir Naik adalah seorang dokter medis, memperoleh gelar sarjana kedokteran MBBS dari Maharashtra, Universitas Mumbai, India. Tetapi sejak 1991 Zakir Naik telah menjadi seorang pembicara Islam dan ulama yang terlibat dalam dakwah Islam dan perbandingan agama. Zakir Naik mendapatkan inspirasi dari tokoh pembanding agama yang populer yakni Ahmad Didat. Zakir Naik digelar sebagai Ahmad Didat Plus karena mempunyai argumentasi dan pemahaman perbandingan agama yang cukup kuat. Berkat ceramah dan debat yang disebarkan ke seluruh dunia melewati channel PCTV, bisa dilihat di YouTube, dengan penjelasan dan alasan yang masuk akal dan dalil-dalil yang jelas. Tak sedikit dari para pendengar non-muslim akhirnya tergerak hatinya masuk Islam. Zakir Naik mengklaim telah memualafkan ribuan umat non-muslim. Sebagai seorang penceramah, dokter, Zakir Naik dapat dikatakan sebagai penceramah andal dan jenius. Bertahun-tahun ia telah menghafal isi kitab-kitab agama seluruh dunia, bukan hanya kitab Quran dan hadis-hadis di semua tingkatan, tapi juga Injil dengan beberapa versi, Weda, Tripitaka, dan Bhagavad Gita. Bukan hanya menghafalnya di luar kepala, Zakir Naik sanggup memahami konsep-konsep yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut. Zakir Naik biasa berbicara kepada ratusan hadirin dan rekaman video dan DVD ceramahnya banyak didistribusikan. Ceramah Zakir Naik biasa direkam dalam bahasa Inggris, untuk disiarkan pada akhir pekan di sejumlah jaringan TV kabel di lingkungan Muslim Mumbai, dan di saluran PIS TV. Topik yang Zakir Naik bicarakan mencakup Islam dan ilmu pengetahuan modern, Islam dan Kristen, dan Islam dan sekularisme. Zakir Naik juga punya channel YouTube dan Facebook dengan jutaan subscriber dan followers. Di antara debat dan kontroversi Zakir Naik, tanggal 21 Januari tahun 2006, Naik mengadakan sebuah dialog antaragama dengan Sri Sri Ravi Shankar. Acara ini mengenai konsep Tuhan dalam Islam dan Hinduisme. Tujuannya ialah memberikan kesepahaman antara dua agama besar India, dan mengeluarkan kesamaan antara Islam dan Hinduisme, seperti bagaimana berhala dilarang. Dialog tersebut diadakan di Bangalore, India dengan 50.000 orang memadati Palace Grounds. Bulan Agustus 2006, kunjungan dan konferensi Zakir Naik di Cardiff, Britania Raya menjadi objek kontroversi ketika anggota parlemen Wales David Davis meminta acaranya dibatalkan. Ia menyebutnya seorang penjual kebencian, dan mengatakan pandangannya tidak pantas memperoleh platform publik. Muslim dari Cardiff mempertahankan hak berbicara Naik di kota mereka. Zakir Naik pernah menantang Paus Benediktus untuk berdebat publik pada bulan September tahun 2006, tetapi ditolak oleh Sri Paus. Selama salah satu ceramahnya, Zakir Naik memprovokasi kemarahan di antara anggota komunitas Syiah ketika beliau menyebutkan kata-kata radhiyallahu ta'ala anhu, berarti, semoga Allah mengampuninya. Setelah menyebut nama Yazid pertama dan menyebutkan bahwa pertempuran Karbala hanya berdasarkan politik. Dalam terbitan tanggal 22 Februari tahun 2009, Indian Express membuat daftar 100 orang India terkuat 2009. Di antara 1 miliar penduduk India, Zakir Naik masuk peringkat 82. Dalam daftar khusus 10 guru spiritual terbaik India, Zakir Naik ada di peringkat 3. Setelah Baba Ramdev dan Sri Sri Ravi Shankar, menjadi satu-satunya Muslim di daftar ini. Dr. Zakir Naik masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia yang diterbitkan setiap tahun oleh Georgetown University, Amerika Serikat.
Dr. Zakir Naik masuk dalam daftar tersebut berturut-turut pada tahun-tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Bahkan, Dr. Zakir Naik masuk daftar 100 muslim paling berpengaruh di dunia. Tokoh apologetik Kristen yang paling top saat ini adalah Christian Prince. Beliau mengklaim sudah memurtadkan ribuan umat Islam termasuk di Indonesia. Siapa Christian Prince? Sosok pria bernama Christian Prince hingga kini belum diketahui identitasnya secara jelas. Walaupun identitas beliau tidak jelas tetapi Christian Prince telah memurtadkan ribuan umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia yang menjadi target utama Christian Prince karena Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia. Christian Prince cukup tertutup dengan identitasnya. Christian Prince tidak pernah memberitahu nama aslinya. Tidak pernah mengungkapkan secara jelas di mana lokasi dia tinggal, namun dipercaya sekarang tinggal di Amerika. Christian Prince juga tidak pernah memunculkan foto dirinya. Christian Prince adalah seorang yang lahir di keluarga Kristen sehingga beragama Kristen sejak kecil, namun dia berasal suku Arab dan pernah menghabiskan masa kecil di Arab. Christian Prince fasih berbahasa Arab dan lulus sarjana Undang-Undang Sipil dan Undang-Undang Islam atau Syariah. Christian Prince pernah mengalami perlakukan buruk di sekolah. Saat itu, Christian kerap mendapat diskriminasi agama di bangku sekolah. Masa kelamnya yang tidak ia lupa, tentu saat dibully guru dan teman-temannya. Pengalaman buruk itu menjadi motivasi Christian Prince untuk mendalami Islam secara formal sehingga bisa menjadi kritikus Islam seperti sekarang. Bahasa pertama Christian Prince adalah bahasa Arab dan beliau cukup hafal tentang Al-Quran, hadis, terjemahan dan malah membaca buku-buku tulisan tokoh-tokoh Islam. Christian Prince sudah menulis beberapa buku kontroversi dalam karya-karya Christian Prince, The Deception of Allah, Sex and Allah, dan Quran and Science. Buku-buku ini sudah diterjemah ke banyak bahasa utama di dunia termasuk bahasa Malaysia dan Indonesia. Buku Christian Prince boleh dibeli di Amazon. Buku Christian Prince juga didistribusi secara gratis di dalam link channel YouTube Christian Prince atau Arabian Prophet. Yang lebih kontroversi adalah siaran langsung debat Christian Prince lewat Skype dan channel YouTube Christian Prince. Video YouTube Christian Prince sudah diunduh beribu kali di YouTube channel. Malah sudah dibuatkan subtitle dalam bahasa Indonesia. Christian Prince menjadi spesial karena dia memiliki kemampuan bahasa Arab sehingga dengan mudah bisa mengecek ulang Al-Quran dan hadis serta terjemahan ajaran Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. Christian Prince memulai debat dengan satu topik kontroversi dalam Islam. Christian Prince akan menantang semua muslim yang menonton channel beliau. Christian Prince berdebat secara langsung atau live. Semua video akan direkam dan diupload ke YouTube. Sesiapapun diperbolehkan untuk mendownload dan men-share video-video beliau yang sudah mencapai angka ribuan secara gratis. Christian Prince sering kali menantang tokoh-tokoh dan ulama Islam seluruh dunia termasuk Zakir Naik, ustadz-ustadz di Indonesia dan para syekh untuk berdebat secara live dengan beliau. Cuman Ustadz Sanehu Munir saja dari Indonesia yang berani berdebat dengan beliau. Christian Prince juga jago dalam meniru gaya omongan Zakir Naik. Beliau akan menelpon Zakir Naik dan melehkan Zakir Naik. Hahaha lucu juga. Christian Prince akan mencoba untuk memurtadkan penelpon dalam debat beliau dan akan mengajak untuk masuk Kristen. Ramai muslim yang menangis dan akhirnya menerima Yesus dalam debat dengan Christian Prince. Sampai kapan Christian Prince akan bertahan dengan channel debat dan video YouTube beliau? Sama-sama kita tunggu. Dan kapan kita bisa mendapat peluang mendengar debat di antara Zakir Naik dan Christian Prince sudah pasti momen yang dinantikan oleh banyak peminat apologetik dan kristolog seluruh dunia. Pasti seru. Jadi guys, gimana pandangan Anda tentang dua sosok berpengaruh ini? Yang mana bagi sobat-sobatku yang Anda suka? Silalah komentar dalam komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol notifikasinya ya.